She looking fly, yeah, she looking at the boys looking like money, my Pi, apa Dri? Dari tadi dia ngomong diam terus. Iya aku jawab ini, yang penting aku bisa jawab. Ki ngomong apa aku bisa jawab. Emang tahu tadi aku cerita apa? Enggak. Oh, ya udah. Aduh Dri, sumpah Ki basah coy. Siapa suruh main HP terus dari tadi? Tapi apa sih dia emang harus ya mukul-mukul gitu? Ih, Siapa dia mah canggih dia aja ngomong nyemprot dia aja ngomong gitu apaan doang sih? aja. Ih, emang harus nyimpan-nyimpan gitu? Udah tahu orang gue nyebelin. Ini nih dampak buruk dari adanya eptek di kalangan masyarakat. Kebetulan aku lagi mau mewawancarai beberapa orang tentang apa sih pendapat mereka dengan adanya eptek di kalangan masyarakat ini. Yuk ikut aku. Hai, nama siapa? Namanya siapa ya? Nama kamu siapa? Nama siapa? Ya ditanya dengan siapa? Namaku Ruben. Nama saya Christopher Jeremy Fedim, tapi biasa dipanggil Christopher. Nama aku Selin. Nama aku Yuka. Dari kelas mana? 12 MIPA 1. 12 MIPA 3. Sekarang aku interview, tanya-tanya dikit nggak apa ya? Boleh. Kamu sering pakai teknologi gak? Kalian sering pakai teknologi nggak? Sering sekali. Sering banget nggak sih? Iya, aku sering banget sih. Contohnya komputer, HP, lalu kalkulator. Oke. Jadi Pensil. biasanya itu dipakai untuk apa? Biasanya hal-hal seperti gitu itu dipakai untuk main game, ngerjain tugas, nonton video, ngerekam suara kayak sekarang ini. Ya, habis itu dengerin podcast kan biasanya bisa. Oke. Menurut kalian nih, dalam penggunaan teknologi itu harus ada etikanya atau enggak? Harus sih, soalnya gimana ya, semuanya pasti butuh etika. Menurutku juga ada sih, kita harus punya etika buat berkomunikasi sama orang. Oke. Gimana cara mencegah dampak negatif dari iptek menurut kalian? Kita harus ambil baik-baiknya sih, kayak apa yang berguna buat kita. Jangan ambil yang negatifnya. Ya benar kata Shelly, sih kita harus ambil sisi positif dari teknologi yang kita gunain. Jadi menurutmu teknologi ini mempunyai dampak positif atau negatif ke kamu? Dampak positif, sangat positif. Karena Teknologi seperti ini itu sangat meningkatkan produktivitas saya dalam sehari-hari. baik, terima kasih. Oke, makasih ya. Oh, saya Mr. Yudi. Oke. Nama saya Agas, Kak. Oke, baik Agas. Ya. Yudi sering pakai teknologi gak sekarang? Kalau dibilang sering, enggak terlalu. Hanya melihat kepentingan aja. Boleh dibilang waktunya boleh dibilang konsisten gitu. Jadi Ada jadwalnya. ada jadwalnya. Jadi nggak sering ada jadwalnya. Menurut Sar, saat menggunakan misalnya sosial media atau teknologi ini, apakah perlu ada etikanya dan seperti apa? Perlu. Pertama kalau misalnya kita bersosial media, jadi di zaman sekarang kan sosial media itu lagi marak-maraknya ya, apalagi naklin baja. Jadi ada etikanya, salah satunya adalah kita harus bijak menggunakan kata-kata atau mungkin meng-share berita-berita. Jadi kita nggak boleh nge-share berita hoax atau kita juga tidak boleh membuli orang itu lewat sosial media. Kayak contohnya cyberbullying. Jadi emang harus ada etika, bukan hanya kata-kata doang tapi ngetik doang, dan juga hal yang lainnya sih. Tentu teknologi dipakai itu kan harus melihat kepentingan orang lain juga. Misal kalau penggunaan teknologi ini dalam bidang sosial media misalnya, kalau tidak bijak kita bersosial media, kita bisa bermusuhan dengan orang lain. Jadi salah satunya mungkin ya jangan mengumbar hal-hal yang negatif, misalnya menyinggung perasaan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Nah itu kan harus dihindari. Dengan menghindari itu berarti kita sudah cukup sopan, itu memperhatikan orang lain gitu intinya. Itu penting, etika itu penting.
Baik, untuk berikutnya, untuk menurut Saryudi itu bagaimana cara kita atau saran dari Saryudi untuk mencegah pengaruh buruk dari iptek atau teknologi ini? Cara penggunaan yang salah. Ya, kembali lagi ke individu masing-masing sebenarnya. Kalau kita bahas dampak negatif, kemudian apa dampaknya, bagaimana solusi pemecahan dari dampak negatif itu, semua orang tahu. Tapi itu hanya sekedar teori saja. Nah, kembali lagi ke individu masing-masing. Kalau individu masing-masing punya kesadaran bahwa ada hal-hal yang harus dihindari, ya harus dilakukan. Mungkin salah satu tindakan nyatanya ya kita harus menyadari bahwa teknologi itu dipakai ketika memang diperlukan, mau tidak mau memang harus itu dilakukan, dan itu lagi-lagi kesadaran diri sendiri. Karena kalau tidak punya kesadaran, akhirnya teknologi itu akan dipakai tidak semestinya, akhirnya jadi tidak bermanfaat gitu. Dan itu banyak terjadi. Karena sekarang ini kan begitu kita aktif penggunaan teknologi ini, entah dalam hal apapun, karena kita sudah nyaman di situ, untuk keluar dari nyaman itu kan susah. Nah, makanya sekali lagi itu perlu kesadaran masing-masing orang. Pentingnya di mana itu yang penting. Baik, terima kasih banyak Saryudi atas waktunya. Bagaimana menurutmu cara menghentikan dampak negatif dari iptek itu? Dampak negatifnya sih kita harus bijak ya. Jadi kita harus memilah-milah yang mana buruk, yang mana baik, dan kita juga harus menghindari untuk kayak melakukan sesuatu yang menyampaikan berita hoax. Kita tuh harus pilah-pilah yang mana baik dan benar, dan kita juga harus bijak untuk menggunakan teknologi. Gitu. Baik, terima kasih. Hai, nama siapa? Namaku Ruben, Kelas berapa? kelas 12 MIPA 1. Ini aku tanya 3 pertanyaan, nggak apa ya? Ya, Kamu sering pakai teknologi nggak? sering Buat apa tuh? buat belajar, buat nyari-nyari info gitu. Terus apa aja bentuk teknologi yang kamu pakai? Handphone, komputer, Terus itu aja. ya Menurut kamu teknologi itu berdampak positif atau negatif sih ke kamu sendiri? berdampak positif Kenapa tuh? karena sangat berguna. Itu aja. Oke, ya. Makasih. Oke, makasih. Dari interview tadi, kebetulan aku itu lagi baca tentang pengaruh iptek juga di kalangan masyarakat di buku PKN ini. Jadi dari wawancara tadi itu, kalau disangkut pautin sama buku ini, di kalangan masyarakat itu ada beberapa aspek. Contohnya ini ada aspek ekonomi, bisa dilihat di sini. Di sini itu ada 5 aspek mengenai ekonomi di masyarakat. Yang pertama itu meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Terus yang kedua itu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Lalu yang terakhir itu ada menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Oh jadi gitu ya, oh ini ya. Oh ini Starbucks ya? Oh saham Starbucks turun. Oh jangan lupa juga, selain aspek ekonomi ada juga yang namanya aspek hukum, pertahanan, dan juga aspek keamanan. Di sini itu cuma ada 3, yang mana yang pertama makin menguatnya supremasi hukum dan tuntutan terhadap tugas penegak hukum. Yang kedua itu ada menguatnya regulasi hukum, dan yang terakhir ada menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan juga ketertiban negara. Selain aspek positif tadi, ada juga aspek negatif dari adanya iptek di masyarakat. Yang bakal saya sebutin di sini itu aspek sosial dan juga budaya. Yang mana di aspek sosial budaya ini, khususnya di aspek sosial, bisa kita lihat contohnya tadi, di mana di awal video itu Fiona tidak merespon pada Adri yang berusaha berinteraksi dengannya karena dia sibuk memainkan HP-nya. Lalu lanjut sesuai yang ada di buku, di dalam aspek sosial dan budaya ini ada 4 unsur. Yang pertama itu ada muncul gaya hidup konsumtif yang berdampak pada kesenjangan sosial. Bagus nggak sih, Fi? Iya lumayan sih kesininya. Bang.
Beli nggak ya? Kamu beli ah? Iya beli ini ya. Iya cek out aja langsung, mikir tuh sekali aja. Nah selanjutnya itu ada muncul sifat hedonisme yang memudarkan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga ada muncul sikap individualis sehingga mengikis jiwa gotong royong. Dan yang terakhir itu ada munculnya gaya hidup yang mengarah pada budaya westernisasi. Buat kau Pak Suami hari ini aku pengen banget bikinin apa yang Tuh, 2, 3. Parah. Ih.